Sebelumnya nih Fem ya, kita udah pernah ngebahas yang namanya Rumah Darmo nih. Dan kalau kamu nih pengen ngedengar story tentang Rumah Darmo nih, nah videonya ada di sini ya. Ini kita udah pernah ngebahas Rumah Darmo dari segi ceritanya ya, ini rumahnya siapa, gimana ceritanya kok ini rumah bisa jadi sebuah urban legend yang benar-benar horor. Dan kali ini kita bakal ngebahas ya salah satu rumah yang ini juga udah pada rame, mungkin sebagian dari kamu udah pada tahu gitu, tapi buat kamu yang belum tahu, kita kali ini bakal ngebahas tentang rumah keluarga tak kasat mata nih. BTW nih Fem ya, ini cerita tuh sempet rame gitu ya, diceritain di salah satu platform yang bernama Kaskus gitu. Nah mungkin sebagian dari kamu mungkin udah tahu, tapi yang belum tahu nih, jadi ini ceritanya ya, ini cerita diambil dari kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman atau experience mereka-mereka yang pernah tinggal di rumah tersebut nih Beb. BTW ya, mereka-mereka yang pernah tinggal di rumah ini katanya itu diganggu sama hantu yang nggak cuman satu gitu kan. Jadi hantunya tuh ada beberapa gitu ya, yang namanya experience dan pengalaman-pengalaman kalau horor gitu kan ya. Pasti kadang-kadang kita juga ada gitu ngerasain, dan yang namanya pengalaman horor itu ya kalau disimpan sendiri rasanya tuh aduh makin dihantui gitu. Dan kalau buat kamu nih yang punya cerita-cerita horor, coba deh mari kita berbagi sama my family semua. BTW nih Beb ya, buat kamu yang pengen tahu nih gimana cerita dari rumah keluarga tak kasat mata ini, ya udah nggak usah pakai babi bu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Bonaventura Genta. Nah ini nih Wem ya, penulis dari kisah ini. BTW kisah ini itu ditulis di tahun 2016 nih. Jadi ceritanya dia menulis ya experience atau pengalaman dia saat dia kerja di rumah tersebut. Sebelumnya ya, ini rumah itu menjadi kantor tempat dia kerja gitu di daerah Magelang, Yogyakarta gitu. Dan ceritanya ini sendiri Wem ya, itu dibagi ke dalam 10 part. Dan selama nih ya ceritanya ya, selama dia 2 tahun kerja di situ nih Web, ceritanya dia sering mengalami ya gangguan-gangguan makhluk halus gitu, kayak diganggu gitu sama makhluk tak kasat mata gitu nih Web ya. Aku nggak bisa ngegambarin gimana gangguannya, tetapi nih Web ya, kayak maksud aku nih gangguan kayak mana ditampakin gitu enggak nih Web ya. Kalau di sini dia di awalnya dia mengatakan bahwa gangguan itu ya sering datang dalam bentuk gitu ya, gangguan-gangguannya seperti ada suara-suara gitu nih Web. Terus kayak benda-benda di kantor itu kadang-kadang itu berpindah dengan sendirinya gitu tanpa ada yang menggerakkan. Belum lagi nih Bam ya, itu sering tercium bau anyir. Nah kalau kita di tempat kerja biasanya kan, kalau tempat kerja itu kan luas gitu nih Bam, terus ya pas kita lagi fokus kerja gitu, suasana hening, set kursinya geser, kerasa dong ya. Selanjutnya nih Bam ya, baru nih ya, itu gangguannya itu ya, dia menggambarkan di mana sosok-sosok itu juga menampakkan diri ternyata nih Bem, nggak cuma kayak barang-barang atau suara-suara aja nih Bem. Ternyata sosok itu juga menunjukkan eksistensinya atau di mana nih ya, bukan cuma Mas Genta aja rupanya yang mengalami gangguan-gangguan horor yang ada di rumah itu gitu. Mereka-mereka yang tinggal dan bekerja di rumah itu juga rata-rata pada ngerasain gangguan ya, atau mereka itu memang ditampakin gitu sama sosok-sosok seperti yang digambarkan ya, ada nenek-nenek gitu pakai kerudung gitu. Belum lagi ya, ada juga sosok wanita cantik ya, tapi berlumuran darah. Dan ya udah deh ya Bem ya, suasana itu bakal makin mencekam atau makin serem ketika itu di malam hari. Dimana nih Bem ya, Mas Genta itu paling ingat ada satu momen yang paling close, di mana ya itu ada kayak sosok ya, kamu bayangin ya di malam hari ya, di ruangan kerja yang atau ya di ruangan rumah gitu ya yang luas gitu ya, ada satu sosok gitu yang berpakaian putih itu berdiri di sudut ruangan. Belum lagi nih ya, tampak chaos di mana ya, itu biasanya kadang-kadang katanya itu ada suara anak-anak kecil kayak berlarian gitu, kayak main gitu BTW, tapi nggak ada wujudnya gitu ya. Yang wujudin aja itu udah serem, apalagi ini ya nggak ada wujudnya, suara doang. Jadi kayak suasananya tuh, kesannya itu rumah itu penuh gitu, rame sama penghuni ya nggak kasat mata. Di sini juga nih Vem ya, Mas Genta mengatakan bahwa di BTW di rumah itu ada salah satu ruangan itu yang membuat semua orang itu makin penasaran tuh, di mana itu di bagian belakang rumahnya itu ada sebuah gudang ya. Udah ke gambar ya, kalau yang namanya gudang tuh biasanya posisinya tuh ya agak gimana gitu ya. Dan yang bikin mereka itu merasa aneh, serem ya gitu sama gudang itu ya, seperti biasanya gitu, yang namanya gudang itu ya itu nggak bisa dibuka gitu, terkunci gitu nih Beb. Dan pasti kamu bertanya, kan
mungkin bisa aja didobrak atau diapa gitu. Udah dipanggil gitu tukang kunci buat ngebuka gudang itu, tetapi nih Fem ya, gudang itu nggak bisa dibuka, dan hal ini membuatnya Mas Genta sama teman-temannya itu makin penasaran gitu, apa sih sebenarnya atau apa sih yang ada di dalam gudang itu, kenapa sih gudang itu nggak bisa dibuka gitu. Singkat cerita nih Bem ya, karena rumah ini ya menimbulkan rasa penasaran yang begitu besar ya, akhirnya ada salah satu pengguna Facebook, ya sebut aja namanya Mbak Kajin ya, itu melakukan investigasi ke rumah tersebut. Dan setelah nih si Mbak itu melakukan investigasi terhadap rumah tersebut, dia bilang gitu sama semua orang bahwa jangan pernah gitu ada dari kalian itu yang kayak penasaran pengen ke rumah gitu, ke rumah itu gitu, jangan ada yang ke rumah itu, karena ya rumah itu setelah diinvestigasi itu memiliki aura negatif yang sangat kuat. Dan masalahnya nih Feb ya, bukan sekedar punya aura negatif yang sangat kuat aja, tetapi auranya itu aktif gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, berarti intensitasnya itu tinggi benar gitu ya. Belum lagi kayak cerita sebelumnya ya, ini kan sosoknya itu kayak menampakkan diri gitu, nggak cuman kayak bersuara ataupun kayak ngeganggu benda-benda aja, dia tuh udah sampai menampakkan diri gitu. Jadi ini mungkin yang dikatakan ya itu aura negatifnya itu aktif gitu nih Bem. Dan dari hasil penerawangan atau ya investigasi itu nih Bem ya, itu diungkapkan bahwa dulunya ya rumah ini itu pemiliknya itu memiliki 5 orang anak gitu. BTW ini ceritanya gitu ya, ini si pemilik rumah ini dulunya tuh memiliki kesulitan ekonomi atau ya dia itu ya memiliki masalah ekonomi gitu, dan pada akhirnya memutuskan untuk ya bekerja sama atau bersekutu dengan jin. Dan setelah mereka jadi kayak berkaya gitu nih, barulah rumah itu dibuat gitu setelah mereka bersekutu dengan makhluk tersebut nih. Dan di postingannya dia di Facebook ya, Mbak ini mengatakan bahwa ke ini ya aura dari rumah ini atau jin ya yang menguasai rumah itu mungkin ya, itu usianya tuh udah di 3000 tahun nih Bem ya, dan dia itu sifatnya jin jahat gitu ya. Untuk ciri-ciri karakternya atau ciri-ciri jin ini ya, itu dia memiliki 3 tanduk. Dia si pemilik rumah nih Bem ya, itu sengaja menyediakan sebuah ruangan ya untuk berkomunikasi sama jin tersebut nih Bem. And then pada akhirnya di Bem ya, yang namanya persekutuan dengan jin gitu ya, itu akhirnya dari investigasi ceritanya ini keluarga ini akhirnya satu sepersatu itu pada meninggal karena ya mungkin menjadi tumbal dari ya pesugihan dengan jin tersebut gitu. Dan ceritanya nih Bem ya, di rumah itu kan sering gitu tercium bau anyir, tapi yang namanya kantor pasti sering dibersihkan gitu atau bersih gitu ya, pasti beres lah bersih gitu, tapi tetap aja tercium bau anyir. Dan bau anyir itu ya diduga itu pertanda kalau si jin itu atau si makhluk itu lagi ada gitu di situ. Dan untuk wujudnya si jin ini itu gambarannya itu dia itu bentuknya itu besar ya, bersisik gitu nih Beb ya. Terus nih ya dia itu kayak ular, terus juga dia kayak punya telinga kayak kera gitu. Terus nih Fem ya ceritanya ya, si Mbak KJ juga sama penghuni-penghuni rumah gitu mengatakan kayak dia kayak si Mbak KJ tuh nulis gitu ya, buat kamu-kamu gitu yang ngebaca gitu ya, atau jangan terlalu kepo deh sama cerita ini, atau jangan terlalu larut gitu dalam cerita ini, karena ya itu menurut beberapa kesaksian mereka yang kepo gitu terlalu larut dalam cerita ini, itu mengalami hal-hal yang di luar nalar gitu. Jadi jangan terlalu imajinatif lah, kebayang gimana gitu, nanti kamu pas ke kamar mandi atau ke belakang ke dapur gitu. Dan buat kamu yang penasaran gitu, kira-kira makhluk apa aja yang menghuni rumah itu ya, ini ya yang pertama ada nenek-nenek berkerudung yang merupakan jin yang menyerupai pengasuh anak-anak keluarga tersebut nih ya. Dulu beliau akrab disebut dengan Mbok Erah nih. Terus ada yang kedua nih, ada kuntilanak yang merupakan ya ini si kuntilanak ini bawaan dari pulau seberang gitu. Terus ketiga nih Fem ya, itu ada ular ya sebesar paha manusia, wajahnya itu mirip anjing, merupakan sosok yang tinggal di dekat sumur rumah itu nih Fem. Aduh, ini udah mulai merinding ya nih Fem ya. Dan keempat ya, ada pocong yang merupakan Mbak Par ya, dimana sosok ini dulunya pernah bunuh diri nih di rumah wilayah tersebut akibat menutupi aib keluarga nih. Nah, kelima ada anak kecil 3 orang yang berjalan mundur nih Fem ya, tidak ada namanya, sering berada di halaman depan. Terus nih yang keenam ada Noni Ulanda yang mendiami di lantai 2 nih Fem, di mana sosok ini ya kadang menampakkan diri dengan
cantik gitu ya, kadang dengan kondisi berdarah-darah gitu, menyeramkan. Dan yang paling utama nih ya, keluarga pesugihan yang menjadi tumbal hasil jin pesugihan itu sendiri. Dan masih banyak lagi nih ya sosok-sosok lain ya yang kata Edita kita ini nggak sanggup gitu dimasukin semua, soalnya dia katanya pas bikinnya tuh udah agak merinding gimana gitu nih Beb. Oke deh Beb, itu dia dari cerita ya penghuni rumah ya, keluarga tak kasat mata nih Beb. Ya, emang yang namanya experience ya atau cerita horor itu memang kita tuh nggak bisa nyimpan sendiri, makanya kayak aku bilang tadi nih Beb, kirim-kirim ke sini ya, biar kita tuh berbagi ya pengalaman atau experience ya yang menurut aku ini luar biasa gitu nih Beb ya. Dan menurut kamu nih gimana tentang cerita tadi nih ya nih Beb ya, coba nih kamu komen juga soalnya kalau dari itu sosoknya itu, waduh itu rame bener ya, aku nggak kebayang sih seberapa besar rumah itu. Dan kalau dibilangnya mungkin kalau ya rumah-rumah, kalau model-model rumah besar gitu tapi nuansa lama itu pasti lebih serem gitu nih Bel. Dan Vel, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah temenin aku dari awal sampai akhir ya. Dan aku minta maaf nih ya Bel ya, kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya aku minta maaf nih Bel ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di Aji Fam, because you my family, I call you my fam. Bye bye.